Wah, jatuh ini mah ATM-nya. Selamat siang Bapak, ada keperluan apa? Saya kehilangan kartu ATM, Pak. Mana ya, Pak? Oh iya, saya akan coba kamu dulu aja. Siapa ya Pak? Antrian 33, silakan CS 1. Assalamualaikum Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kemarin kartu ATM saya hilang Bu, jatuh. Baik Bapak, sebentar ya Pak. Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan membantu proses sampai kartu ATM Bapak bisa pulih lagi. Nah, tapi sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Diva Bu, nama Diva Taufani. Baik Bapak, apakah Bapak membawa kartu tabungannya Pak? Kalau tabungannya, itu tidak membawa saya, tinggal di rumah. Jika Bapak tidak membawa, boleh saya lihat kartu KTP Bapak. Untuk selanjutnya saya lakukan pemblokiran terhadap kartu ATM Bapak ya Pak, supaya tidak ada orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kartu ATM Bapak. Oke Pak, saya cek dulu ya Pak. Sebentar. Baik Bapak, apakah Bapak masih ingat jumlah saldo terakhir di tabungan Bapak? Terakhir saldo saya itu ada 93.500.000. Kemudian untuk transaksi terakhirnya bisa Bapak beritahukan? Transaksi saya itu kemarin saya terakhir ngambil ATM yang berada di Cicere itu sekitar saya ambil uangnya 500.000 rupiah. Baik Bapak, saya blokir ya Pak ATM Bapak dan saya pastikan uang tabungan Bapak aman serta tidak akan berkurang. Ya, namun untuk pembuatan kartu ATM menggantinya Bapak perlu mengampilkan kartu identitas diri berupa KTP, buku tabungan dan juga surat kehilangan dari kantor kepolisian. Apakah hari ini Bapak membawanya? Surat kehilangan saya belum minta ke pihak kepolisian ini. Oh ya, jadi Bapak meminta surat kehilangan dulu ya Pak, soalnya itu diperlukan untuk pembuatan kartu ATM baru. Nah nanti jika Bapak sudah selesai meminta surat keterangan kehilangan itu dari kantor polisi, Bapak bisa mendatangi bank ini kembali. Untuk selanjutnya saya proses pembuatan kartu ATM penggantinya Pak. Dan perlu Bapak ketahui bahwa pembuatan kartu ATM pengganti ini dikenakan biaya admin sebesar 20.000 ya Pak. Nah, uang Bapak sudah aman karena ATM Bapak sudah saya blokir, jadi Bapak tidak perlu khawatir lagi terkait keamanan uang Bapak. Namun jika Bapak menemukan kartu ATM Bapak, barangkali Bapak lupa, nah nanti karena kartu ATM Bapak sudah saya blokir, jadi tidak bisa langsung digunakan. Nanti Bapak bisa datang dulu ke sini untuk membuka blokir kartu ATM tersebut. Ini saya harus minta surat kehilangan dari pihak kepolisian. Iya Pak, karena itu dibutuhkan. Ini Pak. Ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Sudah. Baik Pak, saya tunggu ya, nanti Bapak jangan lupa membawa KTP, buku tabungan dan surat kehilangan dari kepolisian. Kalau begitu terima kasih ya Bu, besok saya akan berhenti di sini. Sama-sama Pak, semoga dimudahkan ya Pak. Terima kasih atas kunjungannya, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum. Selamat siang Pak, kok balik lagi sih Pak? Ya Pak, saya kemarin lupa tidak minta surat kehilangannya dari pihak kepolisian. Terima kasih untuk sudah membawa. Oh yaudah kalau kayak gitu, ambilin nomor antrian lagi ya Pak. Antrian 19, silakan ke CS 1. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ini yang kemarin saya sudah membawa surat kehilangan dari kepolisian dan juga buku tabungan. Oh iya, jika saya tidak salah Bapak Diva ya? Pak, sudah lengkap Pak ini berkasnya? Saya cek terlebih dahulu ya Pak. Alhamdulillah Bapak, ini sudah lengkap berkasnya, akan segera saya proses untuk pembuatan kartu ATM pengganti, tentunya dengan nomor rekening yang sama ya Pak. Sebentar ya Pak. Ini Bapak kartu ATM barunya. Nah saya setting dulu ya Pak untuk passwordnya, nanti Bapak tinggal masukkan password untuk ATM
Alhamdulillah Bapak, ini pembuatan kartu ATM barunya sudah selesai dan ini saya kembalikan KTP, buku tabungan beserta kartu ATM-nya. Tolong dijaga baik-baik ya Pak agar tidak kehilangan lagi. Dan untuk biaya adminnya 20.000 Pak. Bapak saya terima ya Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Sudah. Terima kasih ya. Baik Bapak, sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Ada keperluan apa ya? Saya mau ke customer service untuk konsultasi produk. Oh iya, silakan Ibu. Nomor antrian 34, silahkan ke customer service 2. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Langsung Ibu dengan siapa saya berbicara? Saya bilang Mbak dengan Cynthia Rahma. Ini juga yang bisa bantu. Nah jadi gini Mbak, saya itu kan udah lama jadi nasabah di sini dan istri saya kecil sampai sekarang istri saya itu udah alhamdulillah ordernya per hari ratusan gitu nih. Saya itu butuh tempat yang mumpuni untuk packing orderan saya ini gitu. Sekiranya saya ini dijadikan rumah saya sebagai tempat packing atau bisnis saya. Nah, saya juga pengen menyenangkan diri saya gitu. Saya juga pengen beliin rumah yang baru buat orang tua saya agar kerjaan saya ini tidak terganggu gitu, Mbak. Oke, baik. Saya untuk sama Ibu, udah bagus saya jadi saksi. Udah Ibu dari order toko yang masih kecil. Jadi maksudnya itu Ibu ingin menunjukkan pembiayaan untuk rumah baru, betul? Oke, nah baik Ibu, pas banget nih ketemu sama saya. Jadi sekiranya Ibu ingin mengajukan pembiayaan rumah baru, Ya. saya bisa kenalin Ibu sama produk unggulan kita. Apa kita ada produk KPR Sonia. Wah, apa itu Bu KPR Islamnya itu? Iya, baik, jadi Cynthia, saya izin jelaskan untuk pembiayaan KPR Islamnya di sini itu merupakan produk pembiayaan yang akan membantu nasabah kita nih Bu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen, termasuk renovasi rumah bahkan juga take over rumah dari bank lain. Nah, untuk KPR Islamnya di sini pun kami menggunakan dua akad nih Bu, ada akad perubahan atau jual beli seperti yang Ibu Cynthia sebelumnya sudah pernah gunakan dan juga akad musyarakah mengenai kisah atau kerjasama sewa. Oh, temannya apa tuh buat saya? Aduh, banyak banget Ibu. Ibu gak perlu khawatir. Pertama, selain akad KPR kita ini sesuai dengan prinsip syariah ya Ibu. Pertama, nih, angsuran ini tetap Ibu hingga akhir pembiayaan atau angsuran Ibu berakhir. Jadi kan pasti kita tahu nih ya Bu, udah mau resesi di 2023. Pasti nanti suku bunga tuh bakal naik isunya. Ibu gak perlu khawatir karena kalau di bank syariah ini, di bank kita udah pasti suku bunganya tetap. Jadi Ibu gak perlu khawatir, aduh ini pasti bakal naik cicilan, nggak bakal kayak gitu Bu. Udah gitu juga Ibu bebas nih milih angsuran nih, ada angsuran ringan atau angsuran tetap. Juga kita punya program apresiasi nih buat Ibu Cynthia sebagai nasabah loyal kita dengan uang muka lebih ringan 5% Ibu. Nah udah kayak gitu juga ada pembiayaan plafon lebih besar. Terus jangka waktu pembiayaan juga nggak lama-lama banget Ibu, cuma 15 tahun maksimal. Nah udah itu juga Ibu kan udah nasabah setia nih. KPR Islamnya ini gak cuma berlaku buat Ibu Cynthia, juga banyak nasabah baru yang mengajukan Ibu. Jadi memang praktis banget, nggak perlu harus udah sering jadi nasabah di sini, nasabah baru pun bisa. Nah, dapat juga diajukan oleh suami istri dengan sumber penghasilan yang join atau tergabung. Kalau Ibu Cynthia sendiri gimana? Sama suami join income atau suami juga kerja PNS atau gimana? Oh iya Mbak, saya sama suami itu join income gitu. Saya mulai kepo nih Mbak, kira-kira gampang kan nih ngurusinnya? Aduh, nah aja Ibu Cynthia dari dulu sama saya apa sih yang nggak pernah saya lakukan. Nih, selain Ibu sebagai nasabah perorangan, usia maksimal saat Ibu berhenti kerja atau kalau Ibu kan wira swasta ini nggak pensiun. Tapi kalau Ibu untuk wira swasta itu kita punya maksimal 20 tahun. Jadi pembiayaan cuma 15 tahun nggak nyampe Ibu, tenang aja
pasti beres. Nah terus juga ini kan BCT ini juga aman, ibu karyawan ibu nasabah yang tidak bermasalah. Juga ibu saya tahu ibu bilang swasta profesional, pembiayaan juga di cover dengan asuransi jiwa ibu, pembiayaan dari KPR juga. Nah udah gitu fasilitas angsurannya juga nggak perlu ribet, ibu nggak perlu bikin cicilan harus bayar ke bank, kawan nggak perlu, itu sudah auto debit dari rekening ibu. Nah udah gitu juga persyaratan administratifnya ya umum lah, kayak ibu biasa ngajuin murabah dulu, ada formulir pembiayaan, juga syarat administrasi umum kayak PP, KK, surat nikah, NPWP. Kalau ibu nggak ada surat gaji bisa pakai surat keterangan kerja karena ibu punya swasta, tapi kalau memang nggak bisa juga ibu bisa pakai laporan keuangan atau laporan usaha. Selain itu juga mutasi rekening dari buku tabungan itu juga penting, terakhir dan fotokopi sertifikat dan juga BPNB. Harusnya sih Bu, umum. Wah gampang ya, itu bisa saya urus. Gampang mana? Kalau ibu ada kesusahan atau kekurangan dokumen, saya bisa telepon teman-teman saya udah siap banget nih harus dokumen ini. Gampang mana aja. Aduh, biayanya mahal nggak nih kira-kira? Kalau biaya sih enggak kok, aman. Cuma biaya notaris sama biaya admin aja. Nanti saya pikir-pikir dulu ya, itu misalkan bawa worth atau enggak gitu ya. Ibu udah pasti kok banget kalau nggak coba, apalagi yang saya ini marketing spesial itu nih, saya yang bantu urus ibu udah nggak perlu khawatir lagi. Kalau ibu butuh bantuan, udah langsung telepon saya aja. 24 jam ibu handphone saya, kalau buat nasabah biasanya pasti saya angkat. Juga kan saya udah tahu rumah ibu, saya udah sampai saya hafal nih. Kamar mandi lantai lantai 2, jadi ibu udah pasti percaya sama saya, ibu nggak perlu khawatir lagi. Nah, sih itu bisa aja. Nah ini sih Bu, lagi juga kan alasannya untuk kita sebagai anak yang pun namanya juga buat diri orang tua. Jangan sampai orang tua kita terganggu sama tugas kerjaan kita, betul kan ya Bu? Bener banget tuh Mbak, membantu juga mereka susah gitu, nggak bantu nggak enak juga gitu merekanya. Ya betul Bu, jadi saya rasa kalau keputusan itu untuk mengambil pembiayaan KPR atau mempunyai rumah baru itu keputusan yang sangat tepat Ibu. Oh gitu, kira-kira bonusnya apa aja ya? Aduh, ngomongin bonus ibu kayak kenal saya aja udah ibu tenang aja nih. Banyak banget bonus buat ibu saya yang cantik. Tenang aja ibu. Bisa aja Mbak, apa aja tuh? Nah kalau misalnya ibu nanti jadi untuk mengambil pembiayaan KPR Islamiyah kita, mengingat di 15 kita akan merayakan anniversary ibu bank kita yang ke 15 tahun, nah akan banyak lagi. Ini saya ada kupon ibu, kupon BPS nanti ibu jadi ambil. Jadi ibu tinggal bisa masukin linknya ke sini aja, data diri ibu serta nomor rekening ibu. Nah berbeda ya ibu dari kupon BPS yang lain. Kalau kupon BPS itu kan pasti ada zonnya ya. Iya. Kalau ini ya, jadi ibu masukin nanti dan ibu nanti bisa dapat hadiah seminimal itu emas logam mulia Bu, 1 gram. Itu sekarang tuh lumayan 900.000, tapi maksimal banget itu 1 unit motor PCX. Bisa. Itu tuh Bu bonusnya. Kalau saya bisa dapat motor ya. Oh betul banget, dulu kan nggak ada yang anak kan di rumah dapat motor tuh Bu. Oh yaudah oke bungkus saya ambil, tapi saya mau lihat-lihat dulu gitu tipe rumahnya. Nanti kalau dia langsung TTP akad ya. Oke Ibu, sip. Nanti langsung saya ini ada brosurnya, ini bisa lihat-lihat dulu. Silakan. Oke, setelah saya lihat-lihat ini model dan metodenya, saya mau dari Bu Ade Bu. Ini emang bebas banget sih Bu. Oke deh, gimana Ibu langsung mau diurus sekarang nih Bu? Oh iya boleh, saya bawa persyaratannya. Waduh, udah siap banget. Oke siap Bu. Ntar ya Bu langsung kita hubungin ke agent developer kita dulu. Oke, baik makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Halo? Iya, bisa sekarang datang ke rumah saya enggak ya? Iya, saya mau ngambil uang sebesar 200 juta sama mau menginvestasikan emas. Saya ini baru dapat dari bapak saya. Iya.
Iya, jangan lama-lama ya, saya juga sibuk soalnya. Enggak ada. Udah langsung kesini aja ya, jangan terlalu lama. Iya, waalaikumsalam. Ya lah, lama banget ini mah penting. Saya nungguin lama banget, masih sibuk lagi. Dari mana sih ini? Halo, di mana ya? Saya buru-buru nih. Iya, udah cepetan ya, jangan lama-lama, saya sibuk. Ini mau berangkat lagi nih. Oh, yaudah, cepetan ya. Waalaikumsalam. Ya. Pak, selamat siang. Waalaikumsalam ya, dengan siapa Bu? Saya ingin bertemu dengan Bapak Saiful. Apakah Bapak Saifulnya ada? Pak Saiful sudah tunggu ya. Silakan Mas. Aduh, lama banget sih ketemu. Mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud demikian. Tadi saya sudah usahakan untuk secepatnya ke sini. Udah cepetan, mana nih uangnya? Baik Bapak, ini uangnya. Udah, silakan. Terima kasih Pak. Dan ini Bapak rekening koran Bapak. Di sini tertera bahwa jumlah tabungan Bapak tersisa sekitar 57 miliar. Nah, untuk emas Bapak itu memerlukan produk safe deposit box. Nah, produk safe deposit box ini Bapak tidak perlu khawatir nanti terkait emas Bapak karena aman. Nah, untuk safe deposit box itu sendiri ada pilihannya Pak. Jika Bapak ingin memilih ukuran sedang, itu biaya sewanya sekitar 500.000 per tahun. Kemudian untuk ukuran sedang sebesar 600.000 per tahun, dan untuk ukuran besar sebesar 800.000 per tahun. Untuk uang jaminan kuncinya itu dibayarkan sebesar 750.000 per tahun. Nah, mungkin jika Bapak hanya ingin menyimpan emas, Bapak bisa memilih safe deposit box dengan ukuran sedang. Namun jika nantinya Bapak ingin menambahkan surat-surat berharga lain, bisa Bapak pilih yang ukuran besar agar lebih leluasa. Jadi bagaimana Pak, Bapak ingin memilih yang ukuran sedang atau ukuran besar? Yang ukuran besar aja deh, soalnya sekalian emas juga masuk satu harga. Soalnya juga kan mau buka toko baru. Otomatis kan banyak tuh surat-surat berharganya. Sekalian deh, nanti saya taruh di bank Anda. Nah, baik Bapak, kita sepakati yang besar ya Pak. Jadi untuk persyaratannya Bapak hanya tinggal mengisi formulir perjanjian sewa. Namun untuk perjanjian sewa ini sudah saya isikan Pak. Jadi Bapak tinggal tanda tangani formulir ini, tapi alangkah baiknya Bapak dibaca dulu Pak. Oh iya, saya baca dulu ya. Sudah mana pulpennya? Di lembar terakhir kan? Iya Pak. Ya nih, udah saya tanda tangani. Boleh saya minta Pak? Ya, maaf. Terima kasih ya Pak. Ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Udah sih nggak ada lagi. Nah, Bapak, kebetulan saya lihat tabungan Bapak banyak ya, sekitar 57 miliar rupiah. Saya ingin menawarkan produk deposito IB Hijrah. Nah, keuntungannya ini sangat banyak Bapak dibandingkan dengan produk tabungan. Karena dengan deposito IB Hijrah ini, kita menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang mana Bapak sebagai nasabah atau orang yang mempunyai modal memberikan keluasan kepada kami bank selaku pengelola modal untuk menggunakan dana Bapak diinvestasikan kepada bisnis yang halal dan menguntungkan. Jadi untuk pembagian nisbahnya juga besar Bapak. Nah, untuk misalkan Bapak ingin mengambil deposito yang 1 bulan, itu Bapak bisa mendapatkan nisbah sekitar 50%. Untuk yang 3 bulan Bapak mengambil nisbah yang 51%, kemudian 4 bulan itu sebesar 52%, 6 bulan sebesar 53%, dan untuk yang 1 tahun sebesar 54% Bapak. Yang mana nisbah tersebut akan dibayarkan langsung kepada tabungan deposito Bapak itu pada tanggal pembukaan deposito ini Bapak. Nah, selain keuntungan tersebut,
jika Bapak ingin menginvestasikan untuk keuntungan akhirat, misalkan untuk zakat, infak atau sedekah, nisbahnya tersebut, Bapak bisa langsung menghubungi saya saja. Jadi nanti saya langsung distribusikan nisbah tersebut kepada lembaga-lembaga yang memang mengurusi hal tersebut. Nah, selain itu juga Bapak misalkan nanti suatu saat Bapak ingin mengajukan pembiayaan, tabungan deposito itu bisa dijadikan jaminan Bapak. Jadi bagaimana Bapak? Apakah Bapak tertarik dengan produk yang sangat menguntungkan ini? Beneran segede itu nisbahnya? Ya betul Bapak, itu sesuai dengan ketentuan dari bank kami. Adapun nanti jika nisbahnya berubah akan segera saya informasikan kepada Bapak langsung. Oh iya, berarti boleh, soalnya juga saya udah banyak juga kan, sekalian aja. Nah iya Bapak, untuk deposito tersebut ada pilihannya Pak, untuk akun perorangan atau akun untuk non perorangan, misalkan bisnis Bapak yang sudah besar ini. Jadi Bapak ingin mengambil yang mana Pak? Karena persyaratannya itu berbeda. Akun yang perorangan aja, soalnya kan saya banyak bisnisnya ya, yang perorangan. Oke, untuk akun non perorangan itu persyaratannya adalah identitas pemilik bisnis tersebut, kemudian surat izin usaha, NPWP usahanya, dan juga surat keterangan usaha itu berdiri sejak kapan Pak. Seperti itu Bapak. Oh ya udah baik, nanti saya langsung siapin aja. Nah, untuk pembukaan rekening tersebut akan dilakukan hari apa Pak? Di hari Jumat aja, di kosongin Jumat. Berarti nanti saya kesini lagi ya Pak. Iya. Baik, Bapak mau disiapkan ya dokumen-dokumennya. Nanti saya juga akan menyiapkan surat perjanjiannya. Dan untuk selanjutnya saya akan datang tepat waktu Pak. Iya, sebentar ya, saya mau ambil emas juga. Ya. Baik, ini ya, emasnya udah saya taruh di sini biar aman aja. Baik Bapak, saya terima ya Pak emasnya. Nah Bapak nanti kuncinya itu seperti ini. Dan jika Bapak ingin membuka safe deposit boxnya, Bapak bisa mendatangi customer service kami di bank. Kemudian nanti Bapak tinggal menyebutkan atas nama siapa, dan customer service kami akan memberikan kunci ini kepada Bapak untuk membukanya. Seperti itu Pak. Oh ya udah baik. Apa ada lagi? Saya juga lagi buru-buru nih. Baik Bapak, karena sudah selesai